Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 13 ayat 2. Saya sambung dengan ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat 2. Bahkan sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan keseluruhan. Firman Tuhan mengatakan, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Adakah di antara kita yang pernah bertanya-tanya, di mana Tuhan saat aku menghadapi situasi seperti ini? Mengapa Tuhan meninggalkan aku? Bisa juga kita berkata seperti Daud, berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Kita seringkali merasa bahwa Tuhan melupakan kita, mengabaikan kita, dan menyembunyikan dirinya dari kita. Kita meragukan apakah pertolongan Tuhan itu masih ada. Apakah Tuhan itu benar baik? Kita mau bilang Tuhan itu jahat tapi kok gak berani. Tapi kenyataannya kita mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Dalam kondisi seperti itulah kita bertanya, mengapa Tuhan melupakan aku? Mengapa aku mengalami situasi seperti ini? Daud ketika berhasil mengalahkan Goliat, hidupnya mulai tidak nyaman. Dia mulai dikejar oleh Saul yang berusaha membunuh dia karena iri hati. Daud sudah tidak sabar menghadapi problem hidupnya yang terus-menerus tidak berhenti. Dia lari dari persembunyian satu ke persembunyian yang lain. Masalah apa yang saat ini sedang kita alami dan kita hadapi? Ribuan doa sudah kita naikkan, ratusan nasihat sudah kita terima, banyak ayat firman Tuhan sudah kita baca. Tapi mengapa pertolongan Tuhan tidak datang? Ada juga yang berkata, mengapa Tuhan membuat hidup saya menderita? Apakah ini cara Tuhan sayang kepada saya? Dalam kesesakan yang dialami oleh Daud, dia berkata pada dirinya sendiri, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Ketika dia memutuskan untuk memuji Tuhan, sebenarnya masalah yang dihadapi belum selesai. Pergumulan hidupnya belum beres. Kehidupannya masih dalam masalah. Tapi dia mau berkata, aku mau memuji Tuhan karena dia baik bagiku. Lebih mudah mana kita mengeluh saat dalam kesesakan, atau kita menaikkan pujian dan penyembahan dikala kesulitan itu masih ada? Bukankah kita lebih mudah untuk drop, down, stres, tidak berdaya karena banyak masalah kita hadapi? Satu hal yang sering dilupakan, kehidupan iman itu tidak ditentukan oleh perasaan baik atau buruk, kehidupan enak atau tidak, doa dijawab atau belum. Iman itu adalah satu keputusan. Justru dalam pergumulan yang kita hadapi, kita berani memutuskan, aku mau memuji Tuhan, aku mau percaya pada kasih setia Tuhan, aku percaya pada kesetiaannya. Mengapa dalam masa sulit yang kita hadapi, kita tidak angkat tangan dan menaikkan pujian kita bagi Tuhan? Iman kita seringkali gugur ketika melihat kondisi nyata di hadapan kita. Anak sakit, suami tidak baik, istri tidak pulang-pulang, pekerjaan belum didapatkan. Baca WA dari seseorang kita stres, terima telepon dari seseorang kita down, atau saat membaca satu surat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Mari kita memandang Dia yang mau dan mampu melakukan keajaiban bagi kita. Dia yang mau menolong kita, menggendong kita, dan memulihkan hidup kita. Pujian penyembahan yang dinaikkan di masa kesesakan akan jauh lebih indah dan murni daripada ribuan keluhan
yang kita naikkan selama ini. Pujian yang kita naikkan itu merupakan pernyataan iman. Sekalipun kita naikkan dengan uraian air mata, ketika kita berani menyatakan kebaikan Tuhan, Dia akan datang menolong dan menyelamatkan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima pagi hari ini. Kami mau ya Tuhan, dalam kesesakan yang kami alami, kami mau ambil keputusan melangkah dengan iman, untuk menaikkan pujian kami kepadamu, menyatakan bahwa Engkau baik, menyatakan bahwa Engkau setia, menyatakan bahwa Engkau ajaib. Sekalipun situasi hidup yang kami alami masih belum berubah, masih belum baik, masih belum nyaman, masih menekan kami, tapi kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup menolong kami, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, bahwa Engkau tidak melupakan kami. Ampuni bahwa ternyata seringkali kami masih percaya kepada masalah kami masih percaya pada pergumulan kami masih percaya pada kesulitan kami masih percaya pada kesesakan yang kami hadapi, lebih daripada kami mempercayai Engkau. Dan hari ini kami mau berkata, saya percaya akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Aku percaya pada kesetiaan-Mu. Aku percaya pada kemampuan-Mu yang sanggup menolong aku. Aku percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu, pertolongan-Mu ada atas anak-anak-Mu. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, cukupkan yang dalam kekurangan. Tampung air mata yang keluar sepanjang hari selama dihadapi oleh anak-anak-Mu kesulitan yang dia alami hari-hari ini. Peluk anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam masa kesepian, dan berikan perlindungan bagi mereka yang dalam ketakutan dan kegelisahan. Kepadamu ya Tuhan kami berharap dan percaya. Tuhan yang kami sembah namanya Yesus, benteng perlindungan kami yang kekal, kota benteng yang teguh, dan pengharapan kami yang tidak tergoyahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami kebaikan dan kesetiaan Tuhan sepanjang hari-hari hidup kita. Salam dari Saukil Harjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.